Di sesi ini kita akan membahas tentang filosofi desain. Apa sih filosofi desain? A design philosophy is a set of assumptions and procedures which are used to meet the condition of serviceability, safety, economy, and functionality of the structure. Jadi, kita akan menggunakan filosofi desain ini sebagai dasar, prosedur, dan asumsi. Jadi, filosofi desain ini sudah ada di dalam code atau peraturan yang pernah kita bahas di sesi lainnya atau sesi sebelumnya. Di mana ada sebuah asumsi, ada sebuah prosedur yang harus kita ikuti dengan tujuan untuk bisa mendapatkan sebuah kemampuan service, kemampuan layan, kemampuan safety, kemampuan ekonomi, dan juga kemampuan fungsi. Jadi kita ingin struktur kita itu bisa nyaman. Ketika digunakan tidak ada dirasakan getaran, kita tidak melihat sebuah pemandangan struktur yang berubah bentuk dan lain sebagainya. Servis dan layan pun juga sesuai dengan kebutuhannya. Misal gedung itu didesain selama 50 tahun, 100 tahun, dia mampu memenuhi umur usia gedung itu. Juga harus mampu memenuhi faktor ke safety, baik keamanannya. Bagaimana gedung itu bisa menjamin untuk tidak runtuh. Dan juga kita juga harus melihat dari sisi permodalan atau dari sisi ekonominya. Karena ketika kita membangun sebuah struktur itu juga memiliki sebuah pembiayaan. Tujuan dari struktur itu ada, diharapkan juga adanya sebuah konsep bisnis di mana permodalan itu, biaya itu bisa kembali lagi, bisa adanya revenue di situ. Jadi ketika Anda mendesain sebuah struktur yang baik dan kuat, konsekuensinya pembiayaannya pun akan lebih tinggi. Lalu yang ke arah fungsi atau function, bagaimana struktur itu bisa sesuai dengan tujuannya. Jika struktur didesain untuk perkantoran, maka dia didesain untuk perkantoran. Jika struktur itu didesain untuk hunian, maka dia digunakan untuk hunian. Tidak terjadi penyalahgunaan atau tidak terjadi over budgeting dari pembiayaan gedung yang ternyata sangat mahal sekali sehingga tidak bisa memberikan revenue bagi pemilik struktur atau gedung itu, baik dari keamanan maupun kita juga tentang kenyamanan. Nah, daripada konsep design philosophy structure, all the members in the structure should have adequate strength, stiffness, and toughness to ensure proper functioning during service life. Bagaimana member-member yang ada di structure, baik itu kolom, balok, dan lain sebagainya, sambungan, mampu memiliki kekuatan, kekakuan, maupun kekerasan untuk bisa menjamin melayani berfungsi dengan baik. Kekuatan, kekakuan, dan kekerasan. Kekuatan itu bagaimana sebuah material mampu menahan gaya. Baik gaya axial, gaya shear, gaya geser, maupun gaya bending atau torsi. Tekuk maupun puntir. Nah, pada kekakuan, bagaimana material itu bisa tetap pada bentuk semulanya. Tidak mengalami perubahan bentuk ketika mengalami perubahan beban. Dan kekerasan, kemampuan dari sebuah material untuk bisa menerima gaya, menerima energi, menyerap energi, dan mampu plastically deform without fracturing. Jadi dia bisa berubah bentuk, boleh berubah bentuk hingga batas plastis, tapi tanpa terjadinya sebuah kegagalan. Entah itu putus, robek. Dalam struktur baja, filosofi desain yang digunakan ada beberapa. Yang pertama yaitu tentang working stress method, atau lebih sering disebut allowable stress design. Ada ultimate load method, dan ada limit state method. ASD dan LSM itu sering digunakan. Di ISC menggunakan ASD maupun LSM. Namun Indonesia di SNI kita mengadopsi menggunakan limit state method atau yang sering disebut sebagai LRFD, yaitu load resistant factor design. Apakah saya tidak bisa menggunakan ASD? Bisa, namun pendekatannya akan berbeda. Kita akan mempelajari bentuk pendekatan perencanaan yang berbeda. Karena di Indonesia lebih sering menggunakan LRFD,
kita akan membahas tentang konsep LRFD. LRFD yaitu a Limit State Design Implementation, a method where the nominal strength is divided by a safety factor to determine the allowable strength. LRFD menggunakan rumus sigma Rn, sigma kekuatan nominal harus lebih besar sama dengan jumlah dari faktor reduksi kekuatan dikalikan dengan beban nominal. Kita akan menggunakan batas tertingginya sebelum dia mengalami perubahan bentuk atau sebelum dia mengalami putus. Ini area putus yang saya kasih warna merah putus. Area hijau ini area yang dia masih mampu menerima sebuah beban. Nah, yang kita gunakan adalah kekuatan nominal yang dikalikan dengan faktor reduksi kekuatan. Pada bagian kiri ini, yaitu kekuatan nominal, adalah kondisi batas ketahanan yang diperlukan sebuah struktur atau minimum, kekuatan minimum suatu struktur agar dia aman menerima beban didasarkan dari hasil analisa struktur terbesar terhadap beban terfaktor terencana. Nah, pada bagian yang kanan ini yaitu merupakan kondisi batas dari kapasitas kekuatan struktur yang direncanakan. Kita lihat ke sini untuk lebih clear-nya. Oke. Konsep sederhananya dari LRFD adalah faktor reduksi terhadap kekuatan nominal harus lebih besar sama dengan R ultimate atau beban ultimate-nya. Kita bahas dulu untuk sektor yang bagian kiri dulu. Yang area ini dulu ya. Sigma Rn atau kekuatan struktur ini adalah sebuah kekuatan nominal dari sebuah struktur. Bagaimana kita menentukan nilainya, valuasinya didasarkan kepada seberapa besar ukuran profilnya, materialnya terbuat dari apa, bagaimana kita mendesainnya. Kalau dia terbuat dari baja, ukurannya profilnya lebih besar sekali, maka dia akan semakin kuat. Kalau dia terbuat hanya dari sebuah kayu dan ukuran profilnya kecil, maka kekuatan nominalnya akan kecil. Dia akan mengikuti bagaimana sebuah struktur mampu menerima beban. Nah, sigma ini adalah faktor reduksi kekuatan dengan nilai under strength, yaitu di bawah 1. Ini adalah nilai faktor reduksi yang ada di SNI, dan setiap komponen, setiap elemen akan memiliki nilai faktor reduksi yang berbeda. Bagaimana lentur akan memiliki faktor reduksi sebesar 0,9. Ketika dia menerima gaya tekan aksial, nilainya akan berbeda-beda. Jika dia menerima gaya tarik dengan kuat tarik leleh, maka dia 0,9. Ketika itu kuat tarik fracture, nilainya akan 0,75. Nilainya akan berbeda-beda. Kenapa begitu? Karena nilai itu bervariasi tergantung dari aksi komponen yang akan ditinjau. Misal kita punya sebuah structure, ketika dia menerima sebuah beban terpusat, maka tiap komponen member ini akan menerima bentuk gaya yang berbeda. Baloknya mungkin akan menerima lentur. Kolom ini akan menerima beban axial compression, sehingga tiap elemen akan menerima aksi dan gaya yang berbeda, dan kita akan dipandu oleh nilai-nilai yang ada di sini. Nah, untuk yang di sisi kanan yaitu tentang beban. Bagaimana nilai beban itu adalah nilai beban pasti dan jelas, jadi sudah sesuai desainnya. Kita udah pernah bahas bagaimana sebuah bangunan itu memiliki beban yang sudah ditentukan. Jika dia